Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Farina dari kelas G NIM 2019-319. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang paraphilia disorder. Paraphilia disorder merupakan gangguan seksual di mana gambaran utamanya berupa khayalan atau perbuatan yang aneh yang tidak lazim untuk mendapatkan gairah seksual. Perilaku tersebut termasuk hal yang menyimpang yang biasanya disembunyikan oleh pelakunya, serta mengalami rasa bersalah dan malu. Nah, pada buku DSM-5, gangguan parafilia ini hanya dikatakan sebagai minat atau ketertarikan objek seksual yang tidak lazim. Perilaku seksual seseorang dapat dikatakan tidak lazim apabila ketertarikan seksualnya dengan bukan manusia, anak-anak, hewan, tindakan seksual yang mempermalukan atau menyiksa dirinya. Faktor penyebab gangguan. Psikologi menjelaskan bahwa penyebab dari gangguan paraphilia disorder dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama tinjauan psikoanalisis. Paraphilia bisa jadi juga disebabkan oleh masalah-masalah dalam proses perkembangan psikoseksual. Dalam hal ini bisa ada 2 bentuk, yaitu yang pertama seseorang terverifikasi pada tahap pregenital atau orang tersebut tidak bergerak ke tahap selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ia melakukan regresi atau mundur kembali ke tahap ini. Lalu ada sudut pandang yang kedua yaitu melalui pendekatan behavioral psychology. Nah, berdasarkan pendekatan behavioral ini, mereka yang mengalami penyimpangan ini umumnya merupakan orang yang memiliki harga diri rendah. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan psikologi kognitif, yaitu apabila para pelaku penyimpangan seksual mengalami distresi kognitif atau punya pikiran-pikiran atau ide-ide yang pemaknaannya itu terganggu akan sesuatu hal. Nah, lalu ada kriteria gangguan paraphilia disorder. Adapun kriteria dalam gangguan paraphilia disorder ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama fetishism, yaitu paraphilia di mana seseorang mengalami rangsangan seksual ataupun berfantasi seksual dengan melihat benda-benda mati. Fetishism ini bersifat kompulsif, maksudnya itu ditandai dengan dorongan ketertarikan yang sangat kuat terhadap objek-objek ini yang sulit dikendalikan. Lalu yang kedua ada voyeurism, yaitu paraphilia di mana individu merasakan dorongan seksual yang sangat kuat dan mendapatkan kepuasan seksual dengan mengamati seseorang dengan melepaskan pakaian atau yang sedang melakukan hubungan seks tanpa diketahui oleh orang yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ini ada exhibitionism, yaitu paraphilia di mana individu merasakan dorongan fantasi seksual yang sangat kuat, serta mendapatkan kepuasan seksual hanya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Dorongan melakukan tindakan ini begitu kuat sekaligus dapat mengganggu penderita. Ia bahkan bisa mengalami kecemasan, kegelisahan, dan ketegangan dalam dirinya. Yang keempat ada sexual sadism, yaitu paraphilia di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan tindakan yang menyakitkan secara fisik maupun psikologis terhadap pasangan seksualnya, seperti memukul, mencambuk, menyayat dengan pisau atau benda tajam lainnya, bahkan mencekik leher pasangannya sendiri. Kelima ada sexual masochism, yaitu paraphilia di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapatkan kepuasan seksual apabila menerima tindakan yang menyakitkan secara fisik dan psikologis dari pasangan seksualnya itu. Hal ini sama dengan seksual sadism, tapi bedanya hanya ada peran yang dilakukan. Lalu yang keenam ada pedofilia, yaitu paraphilia di mana individu memiliki dorongan dan fantasi seksual terhadap anak-anak pra-remaja. Biasanya pelakunya itu lebih dari umurnya dia 5 tahun. 5 tahun lebih tua dibandingkan dengan anak tersebut. Dampak dari gangguan. Orang yang mengalami gangguan paraphilia ini akan berdampak pada perkembangannya. Biasanya mereka akan mengalami hambatan atau kesulitan dalam menjalin hubungan serta akan menyebabkan pelampiasan stres yang tidak tepat sehingga menimbulkan kebiasaan hal itu terjadi terus-menerus. Lalu penanganan gangguan paraphilia dengan cara penanganan kognitif atau CBT, yaitu mengubah pola pikirnya seperti menentang pemikiran mereka yang tidak masuk akal, serta penanganan lainnya yaitu dengan meningkatkan harga dirinya dengan cara mengolah kelebihannya. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mengubah mindset kita terhadap orientasi seksual yang tidak masuk akal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.